Halo, perkenalkan nama saya Arwen Tumanggor, kelas Ikor C 24 dengan NIM 6243210003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul metabolisme protein. Slide pertama, pengenalan metabolisme protein. Definisi metabolisme protein adalah proses biokimia yang mencakup pencernaan, penyerapan, sintesis, dan pemecahan katabolisme protein dalam tubuh. Proses ini bertujuan untuk mengubah protein dari makanan menjadi asam amino yang kemudian digunakan untuk membentuk struktur tubuh seperti otot dan enzim, menghasilkan energi atau disimpan untuk dikeluarkan sebagai limbah nitrogen. Fungsi protein di dalam tubuh. Protein memiliki banyak fungsi penting yang berkaitan langsung dengan hasil metabolisme, yang dimana antara lain adalah 1. Struktural, enzimatik, hormon, transportasi zat, dan sumber energi cadangan. Proses metabolisme protein. Pertama, pencernaan proses dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin dan asam lambung HCl yang memecah protein menjadi rantai peptida pendek. Selanjutnya, di usus halus, enzim pankreas seperti tripsin dan kriptopsin memecah peptida menjadi asam amino bebas. Kedua, absorpsi asam amino hasil pencernaan diserap oleh sel-sel epitel usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Dari sana, mereka dibawa ke hati untuk diproses lebih lanjut. Ketiga, sintesis protein atau anabolisme di dalam sel. Asam amino digunakan untuk menyusun protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Proses ini mencakup transkripsi atau penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA dan translasi. Di poin kedua, ada sintesis protein. Pertama, ada transkripsi. Definisi transkripsi. Proses pembentukan mRNA dari cetakan DNA. Proses ini berlangsung di dalam inti sel nukleus dan merupakan langkah awal dalam sintesis protein. Tahapan transkripsi ada 3. Yang pertama, inisialisasi enzim RNA polimerase menempel pada wilayah promotor DNA. Heliks DNA terbuka sebagian untuk membuka cetakan gen yang akan ditranskripsi. Kedua, elongasi RNA. Polimerase membaca untai DNA dan menyusun rantai mRNA komplementer menggunakan pasangan basa. Ketiga, terminasi RNA. Polimerase mencapai wilayah terminator pada DNA, lalu melepaskan mRNA yang telah selesai disintesis. Hasil transkripsi RNA yang membawa kode genetik dari DNA keluar dari nukleus menuju ribosom di sitoplasma untuk proses translasi. Poin kedua ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode mRNA menjadi rantai asam amino oleh ribosom. Proses ini terjadi di sitoplasma sel. Komponen utama translasi mRNA membawa informasi genetik dari DNA, tRNA, membawa asam amino dan memiliki antikodon yang berpasangan dengan kodon mRNA. Ribosom, tempat terjadinya perakitan asam amino menjadi rantai protein. Tahapan translasi. 1. Inisiasi ribosom menempel pada ujung awal mRNA, tRNA. Pertama, membawa asam amino mesionin. Kedua, elongasi RNA. Masuk sesuai kodon pada mRNA dan menambahkan asam amino satu persatu. Ribosom bergerak sepanjang mRNA dan rantai polipeptida tumbuh. 3. Terminasi proses berakhir saat ribosom menemukan kodon stop. Polipeptida dilepaskan dan akan dilipat menjadi protein fungsional. Di poin ketiga ada degradasi protein. Degradasi protein adalah proses pemecahan protein kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, terutama asam amino, yang kemudian dapat digunakan untuk pembentukan protein baru, energi, atau dieskresikan jika berlebih. Ini merupakan bagian dari katabolisme protein dalam metabolisme tubuh. Tahapan proses degradasi protein ada 2. Yang pertama, pencernaan protein terjadi di saluran pencernaan bertujuan mengubah protein makanan menjadi asam amino. Lambung, enzim, pepsin, fungsinya memecah protein menjadi peptida.
usus halus, enzim, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase. Fungsinya memecah peptida menjadi asam amino bebas. Yang kedua, penyerapan dan transportasi asam amino. Asam amino diserap di usus halus dan masuk ke aliran darah, diangkut ke hati dan jaringan lain untuk sintesis protein baru, atau masuk ke jalur degradasi untuk digunakan sebagai energi. Kapan proses degradasi protein selanjutnya? Ada yang ketiga, degradasi intraseluler. Protein dalam tubuh yang sudah tua, rusak, atau tidak dibutuhkan lagi akan dipecah dalam dua sistem utama. Yang pertama, sistem proteasom, ubiquitin. Yang B, sistem lisosom. Dan yang keempat, deaminisasi atau penghilangan gugus amino. Asam amino yang tidak digunakan disaring gugus aminonya, dilepas dalam proses deaminisasi di hati. Dan di poin keempat, ada faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama adalah usia. Metabolisme menurun seiring bertambahnya usia. Anak-anak dan remaja memiliki laju metabolisme lebih tinggi. Setelah usia 30-40 tahun, massa otot menurun, metabolisme yang melambat. Dan yang kedua, jenis kelamin. Pria cenderung memiliki metabolisme lebih tinggi karena lebih banyak massa otot. Hormon testosteron meningkatkan pembakaran energi. Wanita umumnya memiliki proporsi lemak tubuh lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada komposisi tubuh. Semakin besar massa otot, semakin tinggi laju metabolisme basal. Dan ada yang keempat, aktivitas fisik. Olahraga meningkatkan kebutuhan energi dan mempercepat metabolisme. Dan yang kelima, ada asupan nutrisi. Makanan tinggi protein meningkatkan efek termik makanan. Kekurangan nutrisi tubuh menurunkan laju metabolisme untuk hemat energi. Dan yang ada keenam, genetik. Faktor genetik mempengaruhi seberapa efisien tubuh membakar kalori. Fungsi enzim dan hormon metabolik. Beberapa orang secara alami memiliki metabolisme cepat atau lambat. Dan yang ada ketujuh, hormon tiroid mempercepat atau memperlambat metabolisme insulin, mengatur metabolisme glukosa dan lemak, hormon pertumbuhan. Dan ada yang terakhir adalah kesehatan organ tubuh. Hati, pusat metabolisme protein, lemak dan karbohidrat. Ginjal, membuang produk limbah metabolik, misalnya urea. Gangguan fungsi organ ini akan menurunkan efisiensi metabolisme. Di poin kelima, ada metabolisme protein dan kesehatan. Hubungan dengan kebugaran. Metabolisme protein merupakan proses penting dalam tubuh yang mencakup pencernaan, penyerapan, sintesis, dan degradasi protein menjadi asam amino, serta pemanfaatannya untuk berbagai fungsi fisiologis. Jika metabolisme protein terganggu, misalnya karena kekurangan enzim, penyakit hati atau ginjal, atau asupan protein yang tidak memadai, maka tubuh akan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti kelemahan otot, penurunan imunitas, penyembuhan luka yang lambat, hingga gangguan pertumbuhan pada anak. Selain itu, jika asupan protein berlebihan namun tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, hasil deaminisasi asam amino bisa menyebabkan beban metabolik tambahan bagi hati dan ginjal, serta meningkatkan risiko penyakit metabolik. Ada yang kedua, implikasi kesehatan dari disfungsi metabolisme. Disfungsi metabolisme terjadi ketika proses metabolisme dalam tubuh, termasuk metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gangguan ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan, baik secara langsung maupun jangka panjang. Pada metabolisme protein, disfungsi bisa menyebabkan penumpukan zat-zat toksik seperti amonia karena gangguan dalam proses deaminisasi dan siklus urea. Hal ini berisiko menimbulkan keracunan amonia yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran, kerusakan otot, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Dan ada yang ketiga, strategi untuk meningkatkan metabolisme protein.
Salah satu strategi utama adalah dengan meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi, seperti dari sumber hewani maupun nabati. Asupan protein sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individu, terutama pada atlet, lansia, atau pasien dalam masa pemulihan, karena kebutuhan mereka cenderung lebih tinggi. Seperti contohnya melakukan aktivitas fisik secara rutin, pola makan juga diperhatikan, faktor gaya hidup lainnya juga berpengaruh. Kesimpulan pada presentasi metabolisme protein ini merupakan proses vital dalam tubuh yang melibatkan pencernaan, penyerapan, sintesis, dan degradasi protein menjadi asam amino yang berguna untuk berbagai fungsi biologis. Proses ini berperan penting dalam pembentukan enzim, hormon, antibodi, dan struktur jaringan tubuh. Kelancaran metabolisme protein sangat bergantung pada asupan nutrisi yang memadai, fungsi organ yang sehat, serta faktor-faktor lain seperti aktivitas fisik, usia, dan kondisi hormonal. Gangguan dalam metabolisme protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penurunan massa otot, gangguan kekebalan tubuh, dan kerusakan organ. Oleh karena itu, menjaga pola makan seimbang, menjalani gaya hidup sehat, dan memperhatikan kebutuhan protein harian sangat penting untuk mendukung metabolisme protein yang optimal dan menjaga kebugaran serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terima kasih.